Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Mela Septianingsih dari SDN Bujanggadung. Sekarang kita akan belajar matematika, masih dengan materi yang kemarin, yaitu sifat-sifat operasi bilangan bulat. Mengapa Ibu ulang kembali? Agar kalian lebih mantap dalam memahami materi tersebut. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai saja ya. Untuk pembelajaran kali ini, mohon maaf Ibu merekamnya dengan sangat sederhana, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kalian dalam memahami materi. Yuk kita langsung saja ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat kan ada 3. Masih ingat ya? Yang pertama sifat pertukaran atau komutatif ya. Nah, sifat ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian ya. Nah, ini yang pertama, ini contohnya pada penjumlahan ya. Pada penjumlahan bilangan bulat, pertukaran letak suku-sukunya tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Jadi, kalau ada penjumlahan bilangan bulat, apabila ditukar ya tempatnya, itu tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ini contohnya ya. Negatif 18 ditambah 54 sama dengan 36 ya. Nah, ini nanti hasilnya akan sama apabila yang 54-nya di depan. 54 ditambah negatif 18. Nilainya atau jawabannya sama-sama 36 ya. Nih, lihat yang ini. Negatif 18 ditambah 54 sama dengan, kita tukar ya, misalkan 54 yang di depan, 54 ditambah negatif 18. Jawabannya akan sama. Yang ini jawabannya 36 hasilnya. Yang sebelah sini, yang 54-nya di depan juga sama, 36. Nah, contoh lain, ini ada negatif 22 ditambah negatif 65. Dihitung di kotret, hasilnya negatif 87. Ini akan sama saja apabila kita tukar posisinya, negatif 65 di depan ditambah negatif 22. Apabila kita hitung, hasilnya sama, yaitu negatif 87. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Negatif 22 ditambah negatif 65 hasilnya negatif 87. Begitu juga dengan negatif 65-nya di depan ditambah negatif 22. Hasilnya sama saja, negatif 87. Nah, itu yang disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, secara umum sifat komutatif tersebut bisa ditulis nih sama kita. Berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi apabila ditukar posisinya, tetap saja hasilnya sama. Ya. Seperti itu anak-anak. Nah, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Ini contohnya. Negatif 14 dikali 27. Apabila kita kotret ya, kita hitung hasilnya negatif 378. Apabila angka 27 ini kita pindahkan ke depan ya, lalu negatif 14 ini adalah di sebelah sini, 27 dikali negatif 14 juga hasilnya akan sama, negatif 378. Nah, seperti ini, negatif 14 dikali 27 itu hasilnya akan sama ya, negatif 378. Hasilnya sama dengan ini apabila 27 dikali negatif 14. Jadi posisinya dirubah, dipindah, juga hasilnya akan sama. Sekarang yang ini, negatif 20 dikali negatif 35, hasilnya kan positif tuh, yaitu positif 700 atau 700 saja tidak apa-apa. Nah, apabila negatif 35-nya di depan,
ya. Negatif 35 dikali negatif 20 hasilnya pun akan sama, yaitu 700. Jadi negatif 20 dikali negatif 35 itu sama hasilnya, yaitu 700 sama dengan negatif 35 dikali negatif 20, yaitu sama-sama 700 hasilnya. Nah, sifat tersebut disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah, secara umum sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Jadi apabila ditukar posisinya itu tidak akan mempengaruhi hasilnya, maka hasilnya akan sama. Itulah tadi penjelasan tentang sifat pertukaran atau komutatif. Ya. Semoga kalian bisa paham. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, perhatikan sifat asosiatif pada penjumlahan berikut. Nah, dalam kurung 42 ditambah negatif 60 tutup kurung ditambah 84 sama dengan titik-titik. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Nah, apabila kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, maka ketemu hasilnya negatif 18 ditambah dengan yang di luar tanda kurung adalah 84, maka hasilnya 66. Nah, apabila angka ini dikelompokkan yang berbeda, kita kelompokkan dengan cara yang berbeda seperti yang di samping, ya. Yang di dalam kurung kan tadi 42 sama negatif 60. Sekarang kita cara lain pengelompokannya. 42 di luar dalam kurung 42 ditambah dalam kurung negatif 60 ditambah 84 sama dengan titik. Ya, 42 ditambah yang di dalam kurung kita tulis lagi negatif 60 ditambah 84, kita kerjakan ini yang di dalam kurung. Hasilnya 24, kita tulis ya 42 ditambah 24, maka hasilnya pun sama-sama 66, sama dengan sifat pengelompokan atau cara pengelompokan yang pertama. Nah, ternyata hasil kedua bentuk penjumlahan di atas adalah sama. Jadi bisa kita tulis dalam kurung 42 ditambah negatif 60, ya, tutup kurung ditambah 84, itu akan sama hasilnya dengan pengelompokan yang ini. 42 ditambah dalam kurung negatif 60 ditambah 84. Kan beda ya yang di dalam kurungnya, tetapi hasil kedua penjumlahannya sama-sama 66. Nah, itu sifat yang berlaku pada penjumlahan di atas disebut dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan pada penjumlahan. Nah, secara umum sifat asosiatif ini bisa kita tulis sebagai berikut. Dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C, ya. Jadi A ini 42 ini sebagai A, ya, negatif 60 ini sebagai B, ya, 84 ini sebagai C. Nah, sama dengan hasilnya akan sama dengan 42 ini sebagai A ditambah buka kurung negatif 60 sebagai B ditambah 84 sebagai C tutup kurung, akan sama hasilnya. Nah, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan juga berlaku pada perkalian, ya anak-anak. Lihat nih, perhatikan sifat asosiatif pada perkalian di bawah ini.
Ya, negatif 25 dikali negatif 8 dikali 4 yang di dalam kurung kan 25 sama negatif 8. Dikalikan 4 yang di dalam kurung kita kerjakan dahulu. Ya, hasilnya negatif 200 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 800. Itu akan sama hasilnya apabila pengelompokannya seperti ini. 25 dikali dalam kurung negatif 8 dikali 4 ya. Jadi 25 yang tadi di dalam kurung ini di luar kurung ya, dikali ya 25 dikali hasil dalam kurung negatif 32, hasilnya negatif 800. Nah, jadi dapat ditulis 25 dikali negatif 8 dikali 4 itu akan sama hasilnya dengan 25 dikali dalam kurung negatif 8 dikali 4, yaitu sama-sama hasilnya negatif 800. Nah, hal tersebut ya disebut dengan sifat asosiatif pada perkalian. Jadi bisa dibilang sifat pengelompokan atau sifat asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ya, sama seperti sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke anak-anak, itulah tadi 2 sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sekarang sifat yang terakhir yaitu sifat penyebaran atau sifat distributif nama lainnya ya. Nah, perhatikan sifat distributif berikut. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 ditambah 86 sama dengan titik. Nah, ini bisa disebar cara penulisan dalam kalimat matematikanya dengan cara seperti yang ada di samping ya. Dalam kurung negatif 5 dikali negatif 35 ditambah buka kurung negatif 5 dikali 86 sama dengan titik. Dari mana seperti ini? Kita lihat lagi ke sini ya. Ini kalian bisa mengingat caranya seperti ini ya. Diberi garis. Nah, jadi negatif 5 dikali negatif 35 ya. Ditambah, kenapa ditambah? Karena yang ada di dalam kurung ini adalah operasi penjumlahan ya, jadi ditambah. Sekarang yang ini yang kedua ya, ini yang ke satu, ini yang kedua. Yang kedua berarti negatif 5 dikali 86 ya. Nah, kita hitung negatif 5 dikali negatif 35 hasilnya 175 ditambah negatif 5 dikali 86 hasilnya negatif 430. Hasil akhirnya negatif 255. Nah, yang ini ya dengan yang ini kita lihat hasilnya sama-sama negatif 255. Inilah yang disebut dengan sifat penyebaran atau distributif. Sifat tersebut dinamakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Nah, sifat distributif atau penyebaran tadi berlaku juga terhadap pengurangan. Jadi selain penjumlahan juga berlaku pada pengurangan. Ini contohnya. Negatif 3 dikali dalam kurung 20 dikurangi 14 tutup kurung sama dengan titik. Nah, masih ingat tadi caranya ya? Kalau ini kan cara yang pertama. Negatif 3 dikali buka kurung 20 dikurangi 14, otomatis yang di dalam kurung yang dikerjakan dahulu. Negatif 3 dikali 6 kan hasilnya 20 dikurangi 14 hasilnya kan 6. Negatif 3 dikali 6
hasilnya negatif 18. Ini akan sama hasilnya apabila kita sebar. Soalnya ini seperti yang tadi ya, negatif 3 ya, kita garisin yang pertama, ini garis pertama, cara yang pertama, ini cara yang kedua, bukan cara yang kedua ya, langkah yang kedua. Nih, negatif 3 dalam kurung negatif 3 dikali 20 ya, tutup kurung. Ini dikurangin, kenapa dikurangin? Karena soal yang awal kan yang di dalam kurung adalah pengurangan ya. Dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali dikali 14, mohon maaf tidak negatif ya tapi positif, sama dengan titik. Nah sekarang ada 2 buah dalam kurung, ada 2 buah angka yang di dalam kurung, dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Negatif 3 dikali 20 hasilnya negatif 60, dikurangi negatif 3 dikali 14 hasilnya negatif 42. Negatif 60 dikurangi negatif 42 ya. Ingat kemarin ya, ini apabila pengurangan bertemu dengan angka negatif atau bilangan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi penjumlahan. Negatif 60 ditambah 42 hasilnya adalah negatif 18. Hasil dari kedua operasi di atas adalah sama, yaitu negatif 18. Jadi sifat yang berlaku di atas atau yang tadi disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau yang tadi kan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, secara umum sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C ya. Nah itu yang penjumlahan. Sekarang yang pengurangan, A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung. Itulah tadi penjelasan tentang materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sekarang kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.